Tapi kita juga mempersiapkan, karena Islam ini akan kembali bangkit. Dan caranya hanya dengan kembali kepada Al-Quran, kembali kepada sunnah Nabi kita. Maka mudah-mudahan sedikit pencerahan di siang hari ini menyadarkan kita pribadi, khususnya kalau kita belum bisa ngaji, kita berbenah. Belum fasih, belum lancar, cari guru tahsin. Oh ternyata udah lancar, naik level ke tadabbur. Jangan hanya baca tapi juga pahami. Meskipun membaca Al-Quran, qiraatul Quran, level yang pertama kita baca aja nih, nggak paham apa yang kita baca, pahalanya udah luar biasa. Setiap hurufnya kata Nabi alfu hasanah, 10 kebaikan. Masih terbata-bata lagi belajar, pahalanya bukan berkurang, ajran dikali 2, double. Tapi kalau sudah mahir, alladzi yaqra'una al-Qur'an wa huwa mahir ma'as safaratil kiramil bararah, akan bersama malaikat yang mulia. Ini level 1 qiraatul Qur'an. Level berikutnya tilawatil Qur'an. Allah inginkan kita bukan hanya sekedar membaca, meskipun itu kebaikan, barokah Allah turun, rahmat Allah turun. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayati. Allah turunkan Al-Quran bersama dengan keberkahan agar mereka memahaminya, agar mereka mentadabburinya. Itu yang Allah inginkan. La'allakum ta'qilun, agar kalian berakal. La'allahum yafqahun, agar mereka mengerti dengan dalam. La'allakum tatafakkarun, la'allakum tadhakkarun. Itu yang Allah inginkan. La'ayatin liulil albab wa liulil absar. Terus tilawah itu apa? Tilawatil Quran adalah interaksi dengan Al-Quran, membaca ataupun mendengar dengan upaya memahami maknanya agar mampu mengamalkannya dalam kehidupan. Itulah tilawatil Quran. Makanya kalau kita hari ini udah istiqomah di level qiraah, naik level nih ke tilawah. Baca Quran, baca juga artinya. Baca Quran, baca juga tafsirnya. Pelajari bahasa Arab, karena bahasa Arab itu bahasa Al-Quran. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran itu berbahasa Arab agar kalian berakal. Apa hubungannya bahasa Arab jadi orang yang berakal ya? Karena memang ini bahasa pilihan. Bahasa Arab itu bahasa yang paling mampu menjelaskan isi hati, kata para ulama, karena lengkapnya bahasa Arab. Terbukti kan kalau kita belajar ilmu nahwu sharaf, luar biasa kan ya? Luar biasanya bahasa Arab, bahasa yang tidak tergerus oleh waktu. Bahasa Al-Quran lebih tepatnya hari ini menjadi bahasa persatuan orang-orang Arab. Kalau nggak ada Al-Quran, orang Arab itu yang luas nggak bisa mengerti satu sama lain, karena bahasa itu berubah seiring dengan zamannya. Bahasa pasaran, bahasa amiyah, nggak usah jauh-jauh, bahasa Indonesia aja. Coba buka buku-buku lawas, kita baca, agak berat untuk kita memahaminya. Buku Buya Hamka misalnya, padahal itu tahun 80-an gitu, cuma beda 30 tahun dari kita, tapi udah susah kita mengerti. Bisa, tapi lebih sulit. Coba baca puisi-puisi karya pujangga zaman dulu, Khairil Anwar, W.S. Rendra, berat bahasanya ya. Ini bahasa Indonesia. Pelajari bahasa Arab kalau kita mau memahami Al-Quran. Atau duduklah di majelis ilmu para ulama. Bukankah dalam majelis ilmu itu yang dibahas adalah Al-Quran, Sunnah. Dengan begitulah kita memahami Quran, agar kita bisa mengamalkannya. Ketika kita berada di level tilawah, kita membaca Al-Quran atau kita mendengar Al-Quran, maka iman kita mestinya akan bertambah. Allah berfirman dalam Quran surah Al-Anfal ayat 2, وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah kepada mereka,
tambahlah iman mereka. Jadi orang beriman itu dengerin Quran, makin kuat imannya, makin nambah imannya. Zadatuhum imanan. Wa idza tuliyat, bukan wa idza quri'at, tilawatil Quran, bukan sekedar qiraatul Quran. Artinya bacaan itu dipahami, dimengerti sampai ke hati. Karena iman itu di sini. Lisan membaca ataupun telinga mendengarkan, akal memikirkannya, merenungkannya, dan hati menumbuhkan keimanan. Itulah haqqut tilawah. Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawati ulaika yu'minuna bih. Orang-orang yang kami berikan kitab kepada mereka, kemudian mereka membacanya dengan benar, mereka itulah orang yang beriman kepadanya. Gimana bacaan Al-Quran yang benar? Kata ulama, lisan membaca, akal merenungkannya, memikirkannya, memahaminya, kemudian hati menumbuhkan keimanan. Lisan, akal, dan hati, tiga-tiganya bekerja. Itulah bacaan Al-Quran yang benar. Jangan sampai kita hari ini membaca Al-Quran, tapi seperti bacaan Quran ya orang-orang Khawarij. Apa kata Nabi? Yang itunya kayak menerapkannya, mengimaninya dalam hati. Mereka membaca Al-Quran, tapi bacaan Al-Quran mereka tidak melewati kerongkongan. Maksudnya apa? Tidak sampai ke hati. La haula wala quwwata illa billah. Kira-kira gimana dengan kita hari ini? Ketika kita hadir di haflah, di musabaqah, seorang qari melantunkan Al-Quran dengan begitu indah. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Allah. Kita sebut, kita sahut rame-rame. Gitu nggak? Gitu ya? Binasalah kedua tangan Abu Lahab, dan dia pasti akan benar-benar celaka, benar-benar binasa. Allah, kita bersuka cita gitu. Tepat nggak di situ? Yang kita kagumi itu firman Allah atau suara qarinya? Katanya jangan salah-salah fokus. Ketika firman Allah sampai di hati kita, maka iman kita bertambah. Kita akan takut kepada Allah. Semakin takut kepada Allah, dan iman itu menuntun kita untuk mengamalkan apa yang kita ketahui, apa yang kita pahami dari Quran. Misalnya, ketika kita membaca Al-Quran atau mendengarkan lantunan Al-Quran lewat lisan seorang qari ataupun seorang imam ketika memimpin sholat, dibaca surah Al-Isra ayat 32 misalnya. وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا. Kalau jomblo dengerin ini, ayat ini sampai ke hati mereka, mustahil bakal pacaran. Kenapa? Jangan kalian mendekati zina, sebab zina itu adalah perbuatan yang keji dan seburuk-buruk jalan. Zina itu kan gak terjadi secara instan ya, pasti ada mukadimahnya, dari mata turun ke hati. Makanya nanti ada syarat rotul basar, tundukkan sebagian pandangan. Kalau udah siap, menikah. Kalau belum, sabar, berpuasa. As-siyamu junnah, puasa itu perisai. Wa bil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Kalau ayat ini sampai ke hati kita, mustahil kita akan menyakiti hati orang tua. Pasti kita akan semakin berusaha berbakti kepada mereka, membahagiakan mereka di hari tua, mendoakan mereka siang dan malam. Coba kita hari ini berapa kali dalam sehari doa orang tua? Rabbil firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampuni dosaku dan dosa kedua orang tuaku. Sayangi mereka sebagaimana mereka menyayangiku ketika kecil. Berapa kali kita ucapkan doa ini dalam sehari? 5 kali ya kan? Setiap sholat 5 waktu. Kata seorang syekh di Timur Tengah, orang seperti ini masih anak durhaka. Kenapa? Berapa detik sih waktu yang kita butuhin buat mengucapkan doa tadi? Rabbighfirli wal walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. 5 detik. Tapi kita hanya 5 kali membacakan doa itu dalam 24 jam.
puluhan ribu detik yang ada. La haula wala quwwata illa billah. Belum lagi kalau kita teruskan ayatnya di surah Al-Isra. Fala taqul lahumā uff. Janganlah kalian mengatakan kepada keduanya meskipun hanya sekedar aja nggak boleh. Gimana dengan kita hari ini? Berapa kali kita membantah orang tua, berapa kali kita memarahi orang tua, meninggikan suara di hadapan mereka, nggak patuh ketika disuruh, menyakiti hati mereka, berbuat kasar. Astagfirullahaladzim, sangat pantas kita disebut anak durhaka. Kemana kita dengan ayat ini? Apakah ayat ini membuat hati kita bergetar, iman kita bertambah? Seperti Umar bin Khattab dulu ketika mendengarkan Al-Quran, tubuhnya langsung lemas dan jatuh. Innal ladzina utul ilma min qablihi idza yutla 'alaihim yakhruna lil adqani sujada wa yaquluna subhana rabbina in kana wa'du rabbina lamaf'ula wa yakhruna lil adqani yabkuna wa yaziduhum khushu'a. Dengerin Quran, lemas, jatuh tersungkur dan sujud kepada Allah. Kita memang bukan generasi yang seperti itu hari ini, belum. Maka mudah-mudahan berproses. Bukan hanya semangat membaca, bukan hanya semangat menghafal, tapi yang gak jauh kalah pentingnya adalah kita berusaha mentadabburinya, memahaminya agar mampu kita amalkan. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menyelesaikan surah Al-Baqarah bukan hanya hafalan, tapi memahami dan mengamalkannya dalam waktu 12 tahun. Kenapa hari ini kita buru-buru menghafal Quran secepat kilat, menghafal Quran semudah tersenyum? Udah senyum dan belum hafal-hafal. Kalau kita bisa menghafal Quran dengan cepat, itu anugerah dari Allah. Tapi ketika ternyata kita lama prosesnya, itu juga nikmat. Kenapa? Berarti Allah inginkan kita lebih lama dengan ayat Al-Quran. Karena menjadi ahlul Quran itu tidak bicara hasil di dunia, prosesnya itu seumur hidup. Sudah hafal 30 juz, masih harus murojaah terus. Kalau enggak ya nanti Allah ambil lagi Al-Qurannya, hafalannya hilang lagi. Sebab hilangnya hafalan dari ingatan lebih mudah daripada lepasnya unta dari ikatan. Begitu kata Nabi dalam sebuah hadis, saya riwayatkan secara makna. Ngomong-ngomong soal menghafal Quran, tadi kan kita udah membahas qiraatul Quran itu level pertama ya, baca aja meskipun belum paham. Yang kedua tilawatil Quran, baca, dipahami, diamalkan. Yang ketiga, ini yang paling afdal, yang paling agung interaksi dengan Quran, apa itu? Tahfidzul Quran, menjaga Al-Quran. Tapi memang sejatinya Quran itu di zaman Rasul dulu langsung dihafal sebenarnya. Tidak ada mushaf seperti di zaman kita. Dulu ketika turun surah Al-Alaq, Iqra, mana diqari? Aku gak bisa baca, kata Nabi. Bukankah yang dibaca Nabi itu bukan teks tulisan, tapi apa yang ada di dalam hatinya? Nabi adalah seorang yang ummi, buta huruf, meskipun Nabi adalah orang yang cerdas. Yang disebut dengan qari'ul Quran di zaman sahabat dulu adalah mereka yang menghafal Al-Quran. Bukan sekedar membacanya itu pasti sepaket dengan menghafal. Karena mushaf saja baru ada di zaman Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Dicetak, diperbanyak, disalin 5 eksemplar seluruh Daulah Islamiyah. Seluruh dunia cuma ada 5. Cuma ada 5 mushaf di zaman itu. Kalau zaman sekarang 1 orang punya 5 mushaf. Betul ya? Iya benar. Ada Quran kecil disatuin. HP punya 2, dua-duanya ada aplikasi Qurannya. Nenteng tab ada Qurannya. Di laptop ada juga aplikasi Qurannya. 1 orang punya 5. Tapi nggak jadi itu generasi terbaik, generasi Quran hari ini. Ada yang salah itu karena Qurannya nggak di sini, bukan di sini. Kalau zaman sahabat dulu Quran di sini, makanya jadi itu generasi. Quran itu bukan hanya dibaca, tapi benar-benar menjadi kepribadian, menjadi akhlak mereka. Sebagaimana Rasulullah itu akhlaknya Quran, kana khuluquhul Quran, akhlak Nabi itu Al-Quran. Begitulah Nabi mengkadar para sahabat
Sehingga sepeninggal Nabi, setelah Nabi wafat, Jadi apa? dalam kurun waktu 23 tahun Nabi berhasil mengkader 2000-an pemimpin untuk memimpin dunia, bukan memimpin Jazirah Arab. Sini tadi dia Sehingga sini diteruskan kan? estafet kepemimpinannya. Daulah Islamiyahnya yang berganti, kadang di Baghdad, di Andalusia, Nabi di Yordania gitu, berganti-ganti. Tapi peradaban Islam itu selalu menghadirkan kemaslahatan. Ketika Persia dibebaskan, Romawi dibebaskan, sebagian Lanjutannya ada lagi. Lupa. maka masyarakat Persia dan Ada lagi Romawi lanjutannya. Quran itu dijaga di hati, bukan? mengaku lebih senang dipimpin oleh kaum muslimin. Kenapa? Karena Persia itu zalim, Romawi juga sama. Rakyat itu makin sengsara, dicekik dengan pajak yang tinggi, sementara istana berpesta pora. Beda dengan ketika muslimin memimpin. Khalifah Umar bin Abdul Aziz memimpin dalam waktu 29 bulan lamanya, dengan wilayah kekuasaan sangat luas, berkali-kali lipat dari luas Indonesia hari ini. Dalam kurun waktu 29 bulan, ternyata tidak ada mustahik zakat di zaman itu. Nggak ada yang berhak menerima zakat. Kenapa? Karena semuanya makmur, semuanya sejahtera. Termasuk di Afrika, di Ethiopia hari ini, tidak ada yang berhak menerima zakat. Luar biasa, pemimpin yang luar biasa. Lahir dari rahim peradaban Islam. Muhammad Al-Fatih membebaskan Konstantinopel, diganti jadi Istanbul. Masyarakat Nasrani di situ merasa lebih beruntung dipimpin oleh kaum muslimin. Tidak diusir, apalagi dibunuh, tetap dijamin haknya, diberikan kebebasan untuk beribadah. Begitu ketika muslimin memimpin dan menjadi mayoritas. Tidak seperti yang terjadi hari ini di India. Saudara-saudara kita dianiaya, dizolimi. Di Myanmar juga sama. Di negeri Syam apalagi puluhan tahun. Di Serbia, di Australia, semuanya ketika muslimin minoritas dizolimi. Tapi apakah pernah kaum muslimin hari ini membunuh, menzalimi? Bahkan muslimin tidak pernah menjajah. Salah kalau hari ini katanya kalau bangsa-bangsa Eropa menjajah negeri-negeri kaum muslimin, kan sebelum itu kaum muslimin menjajah Eropa. Salah. Muslimin tidak pernah menjajah. Yang ada futuhat. Inna fatahna laka fathan mubina. Membuka. Apa yang dibuka? Hati yang tertutup dari hidayah. Keadilan yang tertutup oleh kezaliman itu yang dibuka oleh kaum muslimin. Caranya bukan perang. Ekspansi wilayah muslim bukan dengan pedang. Semuanya dilakukan dengan cara damai. Dikirim surat sama Rasulullah dulu ke raja-raja gitu. Ketika diperangi baru kita ikut perang. Masa nggak ada angin, nggak ada hujan langsung perang? Nggak begitu. Dulu markas kaum muslimin setelah hijrah adalah di kota Madinah. Perang Badar, perang Uhud, di mana lokasinya? Lebih dekat ke Madinah atau lebih dekat ke Mekah? Madinah. Tempat kaum musyrikin Quraisy. Lebih dekat ke Madinah. Kalau begitu muslimin itu diserang atau menyerang? Diserang. Kalau diserang masa kita tawakal? Masa gitu ya? Yang diserang ya perang gitu. Makanya hari ini jangan sampai kita pun mengaminkan, kita pun mengiyakan ketika Islam itu agama radikal, Islam itu agama teroris. Kita pun seolah mengiyakan. La haula wala quwwata illa billah. Padahal Nabi diutus untuk menjadi rahmat bagi alam semesta. Islam sebagaimana namanya salam, keselamatan, kesejahteraan, kedamaian gitu. Bapak Ibu semuanya yang dirahmati Allah, kita kembali lagi ke sedikit pembahasan kita ya tentang level interaksi dengan Al-Quran. Tadi yang pertama apa? Iqra'atil Quran. Qiraatil. Tilawah. Yang ketiga, tahfidzul Quran. Tahfidzul Quran itu menjaga Al-Quran kan ya? Menjaga Al-Quran bukan hanya dengan menghafal, tapi juga dengan mengulang. Tahfidzul Quran terdiri dari menghafal dan mengulang, menghafal dan murajaah. Jadi kalau ada hafiz Quran nggak murajaah, berarti bukan hafiz Quran. Dia tidak menjaga Quran, bukan hamilul Quran, bukan pembawa Al-Quran. Allah berfirman dalam Quran surah Al-Hijr ayat 9,
kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kami pula yang menjaganya. Subhanallah. Inna nahnu nazzalna dzikra, sesungguhnya kamilah yang menurunkan az-zikra dan kami pula yang menjaganya. Az-zikra nama lain Al-Quran, sesuatu yang dipelajari, sesuatu yang dihafal, sesuatu yang diingat. Terjaganya Al-Quran adalah dengan pengulangan. Az-zikra, sesuatu yang diulang-ulang. Maka kalau kita hari ini ingin menjadi hafizul Quran, ingin menjadi hafizul Quran, menghafal dan mengulang-ulangnya. Hafiz Quran sejati yang menghafal, yang mengulang-ulang seumur hidup, berusaha memahami hingga mampu mengamalkan. Inilah ahlul Quran sejati, yang kelak pada hari kiamat menyematkan mahkota cahaya jubah kemuliaan kepada kedua orang tua, yang derajat surganya tinggi. Iqra wartaq, bacalah dan dakilah sebagaimana engkau melantunkannya dengan tartil ketika di dunia. Tahfizul Quran. Inna nahnu nazzalna dzikra, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kami pula yang menjaganya. Kenapa dalam ayat ini Allah pilih dhamirnya itu, subjeknya itu nahnu, kami, bukan ana, bukan aku? Karena dalam prosesnya dengan kuasa Allah, dengan izin Allah, diutus malaikat Jibril untuk menurunkan Al-Quran. Kamilah yang menurunkan Al-Quran. Allah memuliakan malaikat Jibril menjadi malaikat yang paling mulia, yang menurunkan Al-Quran yang mulia, dan kami pula yang menjaganya. Siapa kami yang Allah maksud? Semua hamba Allah yang menghafal Al-Quran, yang menjaga Al-Quran, yang berkontribusi terjaganya Al-Quran dengan izin Allah. Quran itu terjaga dengan kita atau tanpa kita. Kita nggak ngafal Quran, nggak merugikan Allah sama sekali. Artinya kita nggak dipilih oleh Allah untuk menjadi ahlullah, karena ahlul Quran itu adalah keluarganya Allah nanti di akhirat. Ketika kita dipilih oleh Allah untuk menghafal Quran, maka bersyukurlah. Berarti kita ini dipilih, dikasih peluang, dikasih kesempatan sama Allah untuk dimuliakan nanti di akhirat. Karena derajat ahlul Quran itu sangat mulia nanti di akhirat. Al-Quranul Karim. Yang mana? Innahu laqur'anun karim. Quran itu mulia. Semua yang berkaitan berhubungan dengan Al-Quran Allah takdirkan mulia. Quran turun pada malam yang mulia. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran itu pada malam yang mulia. Turun di hari Jumat, Sayyidul Ayyam, hari yang paling mulia. Turun di bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran. Kurang dari 2 bulan lagi kita menyambut bulan Ramadan yang mulia, bulan Al-Quran. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Mudah-mudahan Allah pertemukan kita dengan Ramadan tahun ini. Kita buktikan keseriusan kita dengan meningkatkan amal soleh mulai dari sekarang. Menyambut bulan yang mulia, bulan yang dibukakan pintu ampunan, dibelenggu syaitan-syaitan, dilipat gandakan amal kebaikan. Bulan Al-Quran. Kemudian Quran turun setelah dan sebelum Nabi hijrah, Makkah dan Madinah, Makkah Al-Mukarramah, Madinah Al-Munawwarah, 2 tempat yang Allah muliakan di muka bumi. Semua kita yang mengaku beriman pasti bercita-cita ke sana, minimal seumur hidup sekali untuk menunaikan haji dan umrah. Ada Masjidil Haram 100.000 kali lipat nilai pahala sholat di sana. Ada Masjid Nabawi 1000 kali lipat nilai sholat di sana dari masjid-masjid yang lain. Di akhir zaman fitnah Dajjal tidak bisa menyentuh 2 kota itu. Kenapa? Tempat-tempat yang mulia, tempat-tempat turunnya Al-Quran Allah muliakan. Al-Quran turun dengan perantara malaikat Jibril alaihissalam, malaikat yang paling mulia. Allah berikan kepada manusia yang paling mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shallu ala Nabi. Allah berfirman dalam Quran surah Al-Qalam ayat 4, "Wa innaka la'ala khuluqin 'azim."
cukup menjadi rahmat bagi alam semesta. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Semua yang berkaitan berhubungan dengan Al-Quran Allah takdirkan jadi mulia. Maka jika kita hari ini ingin mendapatkan kemuliaan dari Allah, salah satu jalan yang bisa kita tempuh adalah dengan berusaha menjadi ahlul Quran. Nabi bersabda, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Pelajari Al-Quran, amalkan, ajarkan. Ada banyak cabang dari ilmu Al-Quran, ilmu membacanya, ilmu qiraat, kita kenal dengan istilah ilmu tajwid, ilmu untuk memahaminya, untuk tadabbur, kita kenal dengan istilah ilmu tafsir, ilmu keindahan kata bahasanya, kemu'jizatan bahasanya, kita kenal dengan ilmu balaghah, ilmu seni lantunannya, kita kenal dengan ilmu tarannum atau ilmu maqamat. Saya concern di ilmu maqamat, kumpulan irama-irama yang bisa kita gunakan ketika membaca Al-Quran. Hari ini saya jadikan tools dakwah saya. Saya berdakwah bukan dengan ceramah, konten utamanya di Instagram, di YouTube. Saya pribadi hampir nggak ada tuh konten ceramah, kecuali kalau ada orang lain yang upload. Karena hari ini saya berdakwah dengan suara, dengan lantunan Quran. Kan lebih dari setengah orang Indonesia khususnya belum bisa membaca Al-Quran. Padahal kita negeri berbentuk muslim terbesar di dunia ini. Mau diajarin satu-satu? Nggak mungkin, nggak visible. Tapi yang bisa saya lakukan adalah mengkampanyekan, mencontohkan, berdakwah dengan qudwah, dengan uswah. Mungkin, tapi hari ini saya dikasih amanah oleh Allah, dikenal orang, jadi public figure dengan wasilah Quran. Bukan ilmu arsitektur saya, tapi Quran, ilmu wasilah Quran. Bisa kemana-mana dengan wasilah Quran. Ujian yang sangat berat, sekaligus menjadi fitnah. Syukur-syukur kalau generasi itu mengambil inspirasi untuk dekat dengan Qurannya. Tapi gimana kalau yang dituju itu saya, bukan Quran yang saya syiarkan gitu. Sehingga tiap saya kemana-mana pada antusias datang, ngapain? Biar dapat selfie nanti pas beres gitu. Nah ini saya kode ya, biar nanti jangan, nggak usah minta foto lah. Kalaupun nggak sempat ya nggak apa-apa gitu. Kalau dapat bonus aja gitu. Apalagi sama ibu-ibu, sama akhwat, maaf saya nggak berfoto sama ibu-ibu ataupun akhwat. Apalagi kalau nggak ditemenin sama mahram gitu. Kenapa? Karena di rumah ada hati yang harus saya jaga. Baik, mudah-mudahan Allah mudahkan kita semua untuk menjadi ahlul Quran, keluarga kita, masyarakat kita, hingga bangsa kita. Baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur, sehingga kitalah umat yang bukan hanya menantikan, bukan hanya menunggu, tapi kitalah pelakunya yang memberikan sumbangsih meskipun hanya satu bata untuk berdirinya istana peradaban Islam yang akan kembali bangkit di akhir zaman insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Yang mana datangnya dari Allah, yang keliru dari saya pribadi semoga Allah ampuni. Mudah-mudahan Allah tunjuki kita semua kepada pemahaman yang paling dekat dengan kebenaran. Amin ya rabbal alamin. Saya kembalikan ke moderator ataupun MC.